Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adilia Intan Rahmasi dari Fakultas Ilmu Administrasi Prodi Administrasi Publik. Saya di sini ingin mempresentasikan tugas saya, yaitu tentang mengelola konflik dalam organisasi. Poin yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian konflik organisasi. Konflik organisasi adalah ketidaksesuaian antara dua orang anggota organisasi atau lebih yang timbul karena fakta bahwa mereka harus berbagi dalam hal mendapatkan sumber daya yang terbatas, atau aktivitas pekerjaan, dan atau karena fakta bahwa mereka memiliki status, tujuan, nilai-nilai, atau prestasi. Poin selanjutnya itu ada berbagai macam pandangan tentang konflik. Yang pertama itu ada pandangan tradisional. Menurut pandangan tradisional ini, konflik itu merusak. Oleh sebab itu, segala bentuk konflik harus dihindari. Yang kedua itu ada pandangan hubungan antar manusia. Konflik merupakan gejala natural, oleh sebab itu, terimalah sebagai kenyataan yang harus dihadapi. Yang ketiga itu ada pandangan interaksionis. Konflik selain positif bagi kelompok juga perlu ada agar kelompok mencapai sasaran secara efektif. Poin selanjutnya itu ada penyebab terjadinya konflik. Yang pertama itu adanya perbedaan kepentingan, yang kedua itu adanya perbedaan pengertian dan pemahaman, yang ketiga perbedaan cara pandang, yang keempat ketidakjelasan tujuan, yang kelima perbedaan peraturan yang dianut, yang keenam perubahan situasi baru, yang ketujuh pengambilan keputusan yang kurang adil, yang kedelapan kurangnya komunikasi, dan yang kesembilan saling ketergantungan kegiatan-kegiatan kerja. Poin selanjutnya itu ada dampak konflik dalam organisasi. Yang pertama itu menurunnya produktivitas dan kualitas kerja. Yang kedua itu rusaknya hubungan antar individu dan kelompok dalam organisasi. Yang ketiga itu menghambat inovasi dan kolaborasi. Poin selanjutnya itu ada berbagai macam tingkatan konflik. Yang pertama itu ada konflik intra-individu. Konflik intra-individu ini adalah konflik yang muncul dalam diri seseorang dengan pemikirannya sendiri, seperti halnya konflik batin, mengalami semacam tekanan-tekanan dalam dirinya sendiri secara emosional. Yang kedua itu ada konflik antara kelompok. Konflik ini terjadi karena pertentangan kepentingan antara kelompok. Yang ketiga itu ada konflik antar individu dan kelompok. Konflik ini adalah seseorang individu dihukum atau diasingkan oleh kelompok kerjanya karena melanggar norma-norma kelompok. Selanjutnya itu konflik antar individu. Biasanya disebabkan oleh adanya perbedaan sifat dan perilaku setiap orang dalam organisasi. Yang selanjutnya itu ada konflik antar organisasi. Terjadi antara organisasi satu dengan yang lain karena adanya ketidakcocokan suatu badan terhadap kinerja suatu organisasi. Poin selanjutnya itu teknik mengelola konflik. Teknik mengelola konflik ini terbagi menjadi teknik resolusi dan teknik stimulasi. Teknik resolusi ini adalah langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengelola, mengurangi, dan menghilangkan konflik individu, kelompok, dan unit dalam suatu organisasi. Yang pertama itu ada tujuan subordinat, wewenang formal, pemecahan masalah bersama, dan perbedaan sumber daya. Selanjutnya, teknik stimulasi adalah pendekatan atau strategi yang dapat digunakan untuk mendorong aktivitas interaksi, kreativitas dalam suatu lingkungan. Yang pertama itu komunikasi, keanekaragaman, dan persaingan. Poin selanjutnya itu ada strategi penyelesaian konflik. Yang pertama itu ada bersaing. Penyelesaian konflik ini dengan mengalahkan pihak lawan. Yang kedua itu ada menghindari. Strategi ini berusaha untuk menunda konflik tanpa batas. Yang ketiga itu ada kompromi, mencari solusi yang dapat diterima dan dipahami semua orang. Yang keempat itu ada akomodasi, yaitu adalah strategi yang mengharuskan salah satu pihak bisa menyelesaikan suatu konflik. Yang terakhir itu ada kolaborasi, yaitu bekerja sama dan menetapkan ide-ide untuk menyelesaikan masalah. Poin selanjutnya itu ada manfaat mengelola konflik dengan efektif.
Yang pertama itu menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan positif. Yang kedua itu meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja. Yang ketiga itu meningkatkan hubungan antar individu dan kelompok. Dan yang terakhir itu menciptakan inovasi dan kreativitas yang baik. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.